wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah dan rahmatnya kita masih bisa menghadiri majelis ilmu yang ada di rumah di antara rumah Allah yang sebelumnya kita iringi dengan sholat berjamaah, yang nanti setelahnya kita juga melaksanakan sholat berjamaah, di mana di antara dua sholat ketika kita menunggu, maka di situ pun juga terhitung sedang melaksanakan sholat. Maka ketika digabungkan majelis ilmu dengan menunggu sholat, maka dua hal ini adalah satu hal yang sangat baik yang harus kita senangi untuk dilaksanakan, apalagi gak lama, cuma 1 jam kurang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuntut ilmu itu menjadi kewajiban seorang muslim sampai akhir hayatnya untuk meluruskan apa yang belum lurus, untuk membenarkan apa yang belum benar dari keyakinannya, dari akidahnya, dari amaliyahnya, dari akhlaknya dan seterusnya. Dan dalam kajian kita di Ahad pada Maghrib kita membahas kitab Minhajul Muslim. Kita sampai di akidah pada beriman kepada hari kiamat, yang mana sudah kita pelajari atau kita bacakan ayat-ayat tentang hari kiamat. Dan kita masuk di poin yang kedua, yaitu hadis-hadis tentang hari kiamat, kabar dari Nabi SAW tentang hari kiamat. Yang pertama, di sini saya yang mulia Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mencantumkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, la taqumu sa'ah hatta yamurra rajulu bi qabri rajuli fa yaqulu ya laitani kuntu makana. Kiamat tidak akan datang sehingga seorang melewati kuburan seseorang lalu dia mengatakan, duhai sekiranya aku menempati posisinya menjadi mayit. Dan ini hari ini sudah banyak kita dapati orang-orang yang menginginkan kematian. Ada orang yang menginginkan kematian kondisinya baik, yaitu dia menginginkan kematian dalam konteks dia ingin lepas dari fitnah dunia yang banyak ini, tapi dia tetap berusaha untuk bersabar di atasnya. Itu baik, mengingat mati namanya. Tapi ada juga yang orang mengingat kematian dengan cara-cara yang tidak baik, mengakhiri dirinya, tentu itu jelek. Dan hari ini sudah kita lihat. Artinya hadis ini mengkonfirmasi kondisi-kondisi yang menunjukkan dekatnya kita pada hari kiamat. Nah, zaman dulu tidak ada orang kayak gitu. Mereka semua pengen hidup untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kalau sekarang banyak orang menyerah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di sini, yaitu dari riwayat Imam Muslim nomor hadis 2901, inna sa'ata la takunu hatta takunu asru ayat. Kiamat yang besar itu enggak akan terjadi sampai munculnya 10 tanda. Jadi ini sudah tanda kiamat besar. Kalau yang di atas tadi tanda kiamat kecil, yaitu apa? Yang pertama, khusufun bil masyriq wa khusufun bil maghrib, yaitu adanya gerhana di timur dan gerhana di barat. Wa khusufun fi jaziratil Arab, dan gerhana di jazirah Arab. Kalau di sini ada terjemahannya amblasnya bumi. Ya, saya kok nggak cocok kalau amblasnya bumi. Amblas itu besok gitu. Jadi di sini gerhana di mana-mana. Dan hari ini kita sudah saksikan bagaimana setahun itu bisa gerhana 2-3 kali. Kemudian buat dajjal, dan adanya dajjal. Buat dukhon dulu, adanya asap yang kemudian nanti menggiring manusia. Tapi di sini cuma disebut asapnya aja, kabut. Kemudian buat dajjal, dan dajjal nanti ada hadis yang panjang, sudah saya siapkan hadis yang lebih panjang, mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian buat dabatul ard, dan adanya binatang melata. Nanti ada sebagian orang berpendapat itu dinosaurus,
Sering saya ditanya, apa itu dinosaurus Mas? Tidak tahu kan. Wa Ya'jud wa Ma'jud, dan makhluk Allah yang disebut dengan Ma'jud, Ya'jud dan Ma'jud. Nanti kalau dalam Alkitab itu Gog and Magog. Kemudian wa tulu'us syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa narun takhruju min qa'ri adnin tarhalun nas wa nuzulu Isa ibn Maryam, dan keluarnya api dari perut bumi, dari kota Aden yang menghalau manusia, dan turunnya Isa putra Maryam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau mendalami 10 ciri-ciri ini tidak apa-apa, tidak salah juga. Tapi terlalu menyibukkan dengan ciri-ciri ini juga kurang tepat. Makanya nanti tidak semua harus kita cari tahu, ya. Yang bisa kita cari tahu berdasarkan dalil saja itu yang bisa kita dalami. Makanya nanti dalam kitab-kitab akidah itu enggak semuanya ini tidak diperjelas. Yang biasa diperjelas itu tentang Dajjal, Isa Al-Masih, dan keadaan manusia di akhir zaman. Kemudian berikutnya beliau mencantumkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2940 tentang Dajjal. Yakhrujud Dajjalu fi ummati yamqusu arba'in, akan datang Dajjal di tengah umatku dan dia tinggal selama 40. Di sini enggak disebut 40 hari, 40 tahun. Tapi nanti di hadis yang lain disebut 40 hari, di mana hari yang pertama itu seperti setahun. Di hadis yang lain di Riyadhus Shalihin disebut seperti itu. Kemudian bayang Rasulullah Isa bin Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud fayatlubuhu fayumlikuhu. Maka Allah setelahnya akan membangkitkan Isa putra Maryam yang dia itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Maka Isa bin Maryam akan mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Summa yamqusun nas sab'a sinina laisa baina snaini adawah, dan kemudian manusia tinggal selama 70 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Jadi setelah Dajjal datang selama 40 tadi, kemudian singkat cerita Dajjal kalah, kemudian bumi posisinya sudah baik, manusia hidup selama 40 tahun tanpa ada permusuhan. Kemudian summa yusirullahu rihan baridatan min qibali Syam, maka Allah kemudian mengirim angin yang dingin dari arah negeri Syam yang hari ini disebut Suriah. Fala yabqa ala wajhil ardi man fi qalbihi mithqala dzarratin min khair aw imanin illa qabbadathu. Maka pada waktu itu orang-orang yang terkena angin itu, angin dingin itu, nanti di hadis yang lain angin yang harum itu, orang-orang yang di dalamnya ada iman sekecil dzarrah, maka semuanya akan tercabut nyawanya alias meninggal. Hatta law ana ahadakum takhala fi kabidi jabal, walaupun pada waktu itu orangnya itu ada di dalam kabid itu, hati jabal itu gunung, di hatinya gunung, berarti di dalam gua yang dalam. Walaupun sembunyi di situ, kalau kena angin itu meninggal. Dan ini dulu pernah terjadi di kaum Ad, kaum Samud, mereka tinggal di gua batu, kemudian kena angin yang panas meninggal. Kemudian la dakhalatu alaihi hatta takbidahu, angin itu akan masuk dan menjemput nyawanya, mencabutnya. Fayam qasirun nas fi hifatin thair wa ahlal shiba la ya'rifuna ma'rufan. Maka pada waktu itu yang tersisa adalah manusia-manusia yang jahat, yang lihai bagaikan lihainya burung dan binatang buas. Berarti apa? Saling menerkam, saling membunuh, saling menghancurkan. Layak rifuna ma'rufan, mereka tidak kenal kebaikan. Walayungkiruna mungkaron, dan mereka tidak pernah peduli untuk mengingkari kemungkaran. Fa yatamatsalu lahum syaitan, sampai syaitan akhirnya datang kepada mereka dalam bentuk manusia. Fayaqul, dan dia berkata, ala tastajibun, apakah kamu tidak mau menemani aku memenuhi ajakanku? Fayaquluna, kemudian mereka bertanya, famadza ta'muruna, terus kamu mau nyuruh apa emangnya? Fayaquruhum bi ibadatil awsan, mereka kemudian disuruh untuk menyembah berhala lagi. Wa hum fi dzalika darun
rizquhum. Dan dalam kondisi seperti itu menyembah berhala, rizkinya melimpah ruah. Makanya kemarin saya ada kajian itu tentang korupsi itu. Ada orang yang kemudian bertanya, tapi kok nek korupsi itu kok malah duitnya banyak gitu kan? Berarti dia bener ya, agamanya bener ya. Saya katakan udah. Kalau sesuatu itu sudah bertentangan dengan syariat, walaupun secara finansial itu baik, maka itu nggak bisa dijadikan patokan kebenaran. Patokan kebenaran itu adalah syariat. Makanya di sini dikatakan orang-orang yang memenuhi panggilan syaitan itu setelah dia mengikuti malah jadi kaya. Kemudian hasanun aisuhum, hidupnya jadi enak. Summa yunfahu fis-sur, kemudian saat itulah ditiupkanlah trompet, ditiupkanlah sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa adgha litan wa rafa'a litan. Dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh melongokkan lehernya sambil mendengarkan. Wa awwalu may yasma'uhu rajulun yalutu hauda ibli. Dan yang pertama kali mendengar adalah orang yang sedang membersihkan untanya, badan untanya, ngedusi unta. Jadi begitu itu suara bunyi semuanya memo. Atau jenengan bangjo, senyap, ngenteni hijau, tiba-tiba ada klakson, ting, memo kafe. Nah maka ini suara ini datang dari langit berterbangan. Nah yang pertama kali mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang memandikan untanya. Qala, dan dia pun Nabi SAW pun kemudian melanjutkan, fayas'aku wa yas'akun nas, maka orang itu pun pingsan, kaget, dan manusia pun juga yang pada mendengar juga pingsan. Summa yunzilullahu mataron ka'annahu tol, kemudian Allah menurunkan hujan seperti hujan gerimis. Fatam hudu minhu ajsadun nas, dengan hujan itu maka tumbuhlah jasad-jasad manusia. Jadi nanti dalam ayat atau hadis yang lain, dalil yang lain, manusia itu akan dikubur dan dalam proses penguburan itu akan rusak semuanya badannya kecuali satu tulang di paling ujung dari tulang ekor. Itu namanya tulang sulbi. Nah si tulang sulbi ini menjadi cikal bakal kita nanti ketika diguyur hujan. Nanti dalam penjelasan beberapa kitab yang lain itu sarahnya itu hujannya itu alam ya, ada yang berpendapat hujannya itu bukan semata-mata air putih jernih, hujannya seperti hujan sperma ini. Tapi itu pendapat, artinya bisa benar bisa salah alam. Dan kemudian dikatakan lagi di sini summa yanfuhu fi fayambutu minhu ajsadun nas, maka jasad manusia tumbuh. Summa yunfahu fihi ukhra, kemudian sangkakala ditiupkan lagi, fa idahum qiyamun yanzurun, maka pada saat itu manusia bangkit sambil menunggu. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya ayyuhan nas halumma ila rabbikum, wahai manusia mari menuju Rabb kalian, pencipta kalian. Dan dikatakan kepada manusia pada malaikat, waqifuhum innahum mas'ulun, dan dikatakan kepada malaikat, hentikanlah mereka di hadapan Rabb mereka karena mereka akan ditanya. Jadi malaikat disuruh untuk menggiring manusia yang sudah bangkit itu. Summa yuqalu, kemudian diperintahkan akhriju ba'san nar, kemudian diperintahkan keluarkanlah bagian untuk neraka. Fayuqalu man minkam, berapa yang perlu dimasukkan ke dalam neraka. Fayuqalu min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Mengerikan banget. Jadi malaikat disuruh menggiring, kemudian Allah mengatakan sisihno, pinggirno orang-orang yang harus dicemplungkan ke neraka. Kemudian malaikat bertanya, berapa dari orang-orang ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, dari setiap 1999. Ini berarti yang masuk neraka banyak apa sedikit, Pak? Banyak. 99,99% dicemplungkan ke neraka. Kemudian
Fadzalika yaum, maka pada hari itu yaj'alul wildana syiba, anak-anak kecil yang tidak beruban tiba-tiba rambutnya jadi beruban. Wadzalika yauma yukshafu an saq, dan pada hari itu betis Allah Subhanahu wa taala disingkap. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentu sangat pendek walaupun tadi agak panjang, sangat pendek untuk menjelaskan kiamat, dan saya sudah siapkan satu hadis yang lebih panjang dari itu yang insya Allah mewakili, tapi baru proses sejak Nabi Isa diturunkan dan Dajjal ada, kemudian berantem sampai akhirnya kiamat. Jadi belum sampai pada manusia digiring. Jadi urutannya kan manusia itu dikuburkan, terus dibangkitkan, terus diantrikan, terus dihisab, dimizan, kemudian setelahnya mereka di telaga. Habis itu kemudian mereka berjalan di atas sirat. Masya Allah. Nah, baru kemudian masuk neraka, yang jatuh dari sirat, yang selamat masuk surga. Nah, ini awalan yaitu pertemuan Nabi Isa dan Nabi Isa dan Dajjal sampai terjadinya kiamat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan dari Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4065 yang menurut Abu Thahir Zubair Al-Nizai disebut sanadnya adalah sahih. Dikatakan di sini bahwasanya pada suatu ketika, pada suatu hari Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal. Dan kalau Rasulullah SAW ad-Dajjal al-Ghadata, pada satu pagi Nabi SAW bercerita tentang Dajjal. Fahafadho fihi wa rafa'a hatta donanna annahu fi ta'ifatin nahl. Maka beliau dalam bercerita itu terkadang menaikkan intonasi, terkadang menurunkan, terkadang membuat sesuatu kayak menakutkan, terkadang ceritanya kayak biasa aja. Dan kami menyangka ceritanya yang agak sedikit terasa didramatisir itu seolah-olah Dajjal itu sedang ada pada waktu itu di antara pohon-pohon kurma yang ada di Madinah. Walamma ruhna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafa dzalika fina faqala ma sya'nukum. Ketika kami mencoba untuk mendatangi mengklarifikasi, Nabi pun memahami ada sesuatu yang ingin kita tanyakan. Dan beliau bertanya, apa yang terjadi pada kalian? Kamu mau ngapain? Mau nanya apa? Fakulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zakarta Dajjal al-Ghadata fa khawfata fihi summa rafa'ta hatta dhananna annahu fi ta'ifatin nahl. Ya Rasul, tadi pagi jenengan bercerita tentang Dajjal, di mana dalam cerita itu jenengan menaikkan dan menurunkan intonasi pembicaraan sehingga seolah-olah Dajjal itu ada di antara kita. Qala ghairu Dajjal akhwafuni alaikum in yahruj wa ana fikum fa ana hajiju dunakum. Beliau menjawab, sebenarnya yang tak takuti dari kalian itu bukan Dajjal. Bukan aku takut kamu ketemu Dajjal, tenang aja. Karena aku masih ada sekarang ini dan Dajjal itu datang, maka aku akan melindungi kalian, aku akan menjaga kalian, aku akan membela kalian. Wa yakhruj walastu fikum famruun hajijun nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Nah ini sekarang. Tapi kok nanti keluarnya pas aku sudah enggak ada, aku sudah meninggal, maka setiap orang akan melindungi dirinya sendiri, dan Allah yang akan menjadi pengganti aku bagi setiap muslim. Ini menjadi dalil akidah kalau Nabi SAW sudah wafat, satu. Yang kedua, Nabi nggak bisa nolong manusia yang hidup hari ini. Yang bilang kita Nabi sendiri. Nah sehingga yang ketiga, ketika manusia itu butuh pertolongan, bukan minta kepada Nabi, tapi minta kepada Allah. Yang arahkan kita Nabi sendiri. Makanya nanti ada sebagian orang Islam itu yang berdoa, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, amisna ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasulullah. Itu salah 100%. Nah, kurang oke ya 1000%. Bahkan nanti di beberapa majelis sholawatan itu ada sholawatan judulnya madad ya Husain, minta tolong wahai Husain. Itu tambah salah meneh.
Neng bahaya aja, datuknya aja tidak boleh, yang enggak memperbolehkan beliau SAW sendiri, apalagi ke anak cucunya. Niki akidah, hati-hati. Ya, nek jumoknya koyo penak gitu, madat gitu. Tapi, ya terjemahannya minta tolong Husain, minta tolong Husain, gitu. Hati-hati. Dan ini ya sebagian dakwah yang menyimpang dari kalangan orang-orang Syiah yang kemudian ditunggangi oleh orang-orang Sufiyah juga. Intinya itu sebenarnya gini, kalau kita mau berdakwah itu jadi ayat ponenten, hadis ponenten, terus cacahe nggih namung semonten, tapi kadang orang itu tidak mau mempelajari itu, ning pengen ketok piye ngono lho. Nah, dadak nyepake macam-macam termasuk syair aneh-aneh, termasuk macam-macam grup aneh-aneh. Nah, terus akhirnya tersingkirlah itu Quran dan Sunnah yang diingat orang syair-syair itu, padahal syair-syair itu kadang bermuatan kesyirikan, kadang di negerinya sana yang nyanyi wanita nggak pakai baju memang itu isinya lagu romantisan, yaitu lagunya seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya memuja kekasihnya, bukan sedang memuja Nabi atau memuja Allah. Ngono delok teng medsos niku lho sing nyanyi meh kaya penyanyi Indonesia nek ra kamben ngono niku. Makanya kadang itu ya kita sedih ngene ngene kok dadi teks solawatan terus sing mocoke itu piai-piai yang dikenal dengan sebagai tokoh agama. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi ini yang berpesan. Jadi nek aku ada di antara kamu, ora usah khawatir, aku ngewangi kowe, tak lindungi, tak jogo, tak bantu. Cuman masalahnya nek aku enggak ada, maka kamu sendiri yang harus menjaga dirimu satu. Terus penggantiku bukan Habib sinten-sinten, tapi Allah. Nah, makanya jangan kalau baca Al-Fatihah iya karena butuh, iya karena sa'in itu diresapi. Hanya kepada Allah kita menyembah, benar-benar rukuk sujud semua kepada Allah. Wa iya karena sa'in. Nah, kalau butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh kesembuhan, minta sama Allah. Kok setelah minta sama Allah, Allah belum kepareng ngasih rizki, belum kepareng ngasih putra, belum kepareng ngasih sembuh, maka insya Allah itu yang terbaik dari keputusan Allah. Betul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innahu sabun qatatun. Nabi mencirikan untuk Dajjal. Dia itu seorang pemuda yang matanya cekok. Ainuhu qaimatun ka'anni usabihu bi Abdul Uzza ibn Qatal. Yang aku menyangka dia itu mukanya mirip Abdul Uzza bin Qatal. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah ada orang-orang yang face-nya seperti Dajjal. Sehingga nanti kalau jenengan mireng pada kajian-kajian yang lain ciri-ciri Dajjal, dengan cocoknya kalian tombo jenengan kok podo, aku jenengan celok Dajjal. Dajjal kok belum? Bukan. Karena nanti Dajjal punya sifat spesifik yang tidak bisa ditiru orang. Karena muridnya wong mati ya. Makanya nek enten kiai ngoten niku nek jenengan penasaran Dajjal nang mboten, misalnya nang Keseripan, bendera abang, nek ten Solo, nek ten kampung liya niku bendera kuning nang bendera putih dijak. Kok ketok iku pamur wae Dajjal, nek urip nang Pak sing mati. Ora iso, berarti bukan. Ngoten nggih. Karena nanti ada orang atau banyak orang yang mengaku-ngaku sakti mandraguna. Faman ra'ahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Nah, ini salah satu cara melindungi diri dari fitnah Dajjal. Salah satunya, barang siapa yang melihatnya maka bacalah surat Al-Kahfi bagian depan. Nanti sebagian ulama berpendapat 10 ayat pertama. Nah, pertanyaannya Pak, niki nek kamu melihat bacalah. Niku nek bacalah itu berarti kira-kira Pak, dadak melayu mulai di Quran sih apa langsung Pak? Pak? Langsung apa mulai sih Pak? Langsung, nek langsung berarti jenengan kedae apal apa mboten Pak? Apal ke Pak. 10 ayat yang pertama. Ngoten, kedae dihafalkan. Soalnya nek jenengan kepanggih ning arep omah mlebu di Quran cepet lah, nek kepanggih teng manahan omah jenengan sumber tetap melayu mulai ya adoan gitu kan. Nah mulai omahe mriko Wonorejo napa Karanganyar tambah ado mulai. Makanya nggih langkung saya nek dihafalkan. Innahu yakhruj min khalatil baini Syam wal Iraq. Dia akan keluar di antara
antara Syam dan Irak. Di situ ada negara hari ini namanya Iran. Di dalamnya ada kota namanya Isfahan. Dan Isfahan sampai detik ini, hari ini banyak dihuni oleh orang Yahudi. Ini pakaiannya persis kayak warga Iran yang Muslim itu, persis. Kemudian fa'asa yaminan wa'asa simalan, maka dia akan merusak ke kanan dan ke kiri. Jadi turun pertama itu kan sekarang dia posisi nanti dari jalan dia ada di sebuah pulau di timur kota Madinah dalam posisi kayak gini, di rantai, ditemani dengan makhluk melata tadi namanya jasasa. Nah nanti dia akan dibebaskan terus ditaruh pertama kali di tempat itu di atas bukit daerah Isfahan, taruh belum. Begitu dia turun ditemani oleh para wanita, turun lagi dia membuat kerusakan ke kiri dan ke kanan. Kerusakannya bukan kerusakan material, bukan kerusakan akidah. Yang pertama dia mendakwakan diri sebagai nabi, nanti puncaknya dia mendakwakan diri sebagai Tuhan. Kenapa dia mendakwakan diri sebagai Tuhan? Karena dia sak ngomong-ngomongnya, sak kocap-kocap ini pun terjadi. Jadi ketika misal dia berdakwah ke satu kampung, kowe Mantarapura, orang ya wis tinggal lumo, kampung itu subur, tiba-tiba jadi kering. Nanti dia datang ke satu kampung yang kering, yang susah hidupnya, ditanya, kowe Mantarapura, nggih iman. Kadang ngomong iman, hujan pun datang, tumbuhan pun tumbuh, binatang-binatang ternak hidup lagi, mereka beriman. Makanya sekali lagi ini menjadi pengingat kita, dan Nabi sudah mengingatkan keimanan tidak ada korelasi langsungnya dengan urusan dunia. Artinya jangan sampai kayak sebagian orang, kok murtad, soalnya aku ndelok wong ning gereja nganggo jas, nganggo sepatu, alus tupane, mobil ambune wangi. Nah, emang nek ning masjid ngopo? Klambine do lusuh-lusuh, sandale jepit, sosok jebat gitu kan. Pecine lucu-lucu, ambune ra enak gitu. Berarti kan dia mengkontekskan hidayah itu dengan dunia. Padahal dunia nggak bisa dijadikan parameter kebenaran. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dia ke kanan dan ke kiri jalan terus bikin kerusakan. Datang ke kampung sini bikin kerusakan, kampung situ bikin kerusakan, terus jalan terus. Kemudian Nabi mengingatkan, ya ibadallah fasbutu, wahai hamba Allah tetap teguhlah. Teguh apa? Iman. Kemudian fakulna ya Rasulullah, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, wa ma lubsuhu fil ard. Nah ini tadi kan harus 40 itu aja. Maka di sini disebutkan lebih detail, ya Rasulullah, Dajjal itu akan tinggal di dunia berapa lama di bumi ini? Nabi menjawab, arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasana, hari yang pertama itu seperti setahun. Berarti 360 hari jalan ini. Wa yaumun kasahrin, dan hari yang kedua itu seperti 1 bulan. Berarti 30 hari tambah 360, 390 hari. Kemudian wa yaumun kajum'atin, dan 1 hari atau hari ketiganya seperti 1 Jumat, 1 pekan. Berarti 7 hari. Berarti 390 tambah 7, 390 ya, masih 37 hari lagi. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan sisa harinya itu seperti hari-hari kalian. Berarti totalnya 397 ditambah 37 berapa deh? Oke. 397 ditambah 37 berapa? 444 444 ini ongkos yang disenengi Cino-Cino yang didadake plat nomor 444. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya Rasulullah, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, dzalikal yaumul ladzi kasanah takfina fihi sholatu yaum. Pada saat hari yang pertama yang kayak setahun itu, apakah sholat kita itu ya cuma 5 kali? Jadi sehari yang pertama itu kayak setahun, dari pagi sampai sore itu setahun Pak, 360 hari ini cuma terjadi sekali tok.
apakah sholat kita pada waktu itu ya cuma 5 kali? Kata Nabi SAW, fakdur lahu qadroh, maka perkirakanlah bagi kalian sesuai dengan kondisi tersebut. Maksudnya pripun? Karena itu setahun, berarti ya sholatku sholat setahun, bukan sholat sehari, diprakteknya setahun, walaupun itu sehari. Sehingga nanti teknisnya gimana? Teknisnya tidak bisa lagi menggunakan patokan matahari, karena mataharinya cuma terbit sekali, tenggelam sekali selama setahun. Maka teknisnya, walau alam yang saya pahami, niku pakai jam. Nah, enten jam pakai jam. Maksudnya pripun? Misal ini tadi sholat maghrib kita jam 6, tulis jam 6 maghrib. Nah, jam ini nanti jalan kok, jadi ke jam 7 misal. Terus berarti kan baru maghrib isya, 7 isya. Mungkin jalan lagi sampai ke jam 4 atau jam 5 subuh. Jadi 4 subuh sama 7 isya sama 6 maghrib itu kemungkinan dia padam terus, nggak ada gelapnya. Makanya ini bisa diterapkan di daerah-daerah kutub utara, kutub selatan, yang konon katanya di sana gelap itu 6 bulan, terang itu 6 bulan. Kok konon katanya itu sampai ngerti mas? Ya saya belum pernah ke sana. Saya cuma baca, nonton. Katanya di sana itu gelap 6 bulan, terang 6 bulan. Atau barangkali dengan nanti mau jadi astronot, bayar 10 miliar, numpak pesawat Elon Musk gitu kan, terbang ke antariksa, ke luar angkasa. Di sana kan gelap terus, gitu kan. Nah, maka dengan memperkirakan konten itu. Nah, jadi ini fikih lah. Tadi ngomong ke akidah, ngomong ke fikih. Jadi hadis Dajjal itu isinya komplit. Ada akidah, ada fikih. Sejarah juga ada nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna, kami pun bertanya lagi, fama isra'uha fil ard. Lalu bagaimana kecepatan dia ketika berjalan di muka bumi? Apakah jalannya pelan-pelan? Apakah ngebut? Empat nopo gitu. Kata Nabi, kalhois istadbarat hurri, dia itu kayak hujan yang ditiup angin. Jadi kayak udan angin. Berarti nopo banter bus. Hujan itu kan kudune misal jatuh di atas memiliki sumber, terus tapi kan ada angin gitu kan. Mungkin bisa sampai ke Banyuanyar, bahkan mungkin sampai ke Malang Joglo, Bablas. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan lagi, qala fayatil qaum fayad'uhum fayastajibuna lahu wa yu'minuna bih fayamurus sama aintum tira fatumtir wa ya'murul ardu antum bida fatumtir. Maka dia akan datang kepada satu kaum, tadi yang saya katakan, ke desa-desa, kampung-kampung, negeri-negeri. Lalu dia mengajak mereka, dan mereka akan menjawab seruannya serta beriman kepadanya. Kemudian dia ketika melihat kampung itu beriman, maka dia perintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun turun, dan perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan tanaman pun tumbuh. Jadi Dajjal itu orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk mendatangkan hujan-hujan turun, menumbuhkan tumbuhan turun. Cuma bedanya dengan para nabi sadar itu dari Allah, nek Dajjal boten. Makanya hikmah kenapa kadang doa kita itu enggak terkabul setelah berdoa berkali-kali bertahun-tahun, agar kita itu jangan sampai gede rumongso terus kayak Dajjal. Jalur motor nanti enak yang ngarep rumah, jalur mobil, mobil tiba-tiba nanti ada dealer yang ngeteri jalur sak miliar tiba-tiba ceblok bluk gitu. Gue sesuai dengan ini aku rasa sholat baik, dan ngomong teko terus kok. Gue sesuai ngakunya berarti aku ini Gusti Allah itu menungso. Nah inilah masalahnya Dajjal itu. Dan masalahnya manusia yang melihat seperti ini, mereka percaya mergone napa? Kesel dadi wong susah. Makanya niki kalau ada hari ini orang ngaku-ngaku tapi nggak kebukti, si Habib Fulan iso ngedoke rantai ke langit, iso nekake udan susu, iso marai pesawat atret, iso ngislami wong jero kubur, kuburannya dibuka lagi ngaji, macam-macam kayak gitu. Banyak orang percaya, piye mengko nek Dajjal niku teko tenan gitu. Musibah luar biasa. Makanya pentingnya majelis ilmu jangan paham bagaimana Nabi menjelaskan Dajjal ini, agar kemudian ketika ada orang ngaku-ngaku gitu kita nggak akan silau dengan pengakuannya, karena
nggak terbukti. Bagaimana kemudian kalau ngadakan komunitas Nabi datang katanya, nanti di majelis yang lain ngomongnya datang bersama para sahabat, majelis yang lain ngomong datang bersama malaikat, majelis yang lain datang bersama Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Daud. Jadi sing bener sing ndi gitu kan. Nah, ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taruhu alaihim sarihatuhum aqwalu makanat zuran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir, dan ternak-ternak mereka yang beriman tadi akan kembali gemuk-gemuk, bulunya menjadi lebat dan tubuhnya menjadi berisi. Tsumma ya'til qaum, kemudian dia mendatangi kaum yang lain lagi, fayad'uhum fayarudduna alaih, dan mereka menolaknya, tidak mau menanggapi ajakannya. Berarti ini kaum apa? Kaum yang beriman kepada Allah, yang ngaji, yang majelis ilmu. Fayansarifu anhum, kemudian dia tinggalkan mereka. Fayusbihuna mumhilina ma biaidihim say, maka besok harinya mereka dapati tanahnya yang biasa bisa ditanami padi, singkong, sayur-sayuran, tiba-tiba garing mekiking. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tomatnya garing, lomboknya garing, parine mati, semuanya nggak bisa. Tsumma yamuru bil kharibah, kemudian akan melewati sebuah tanah kosong. Mungkin lewat sumber juga itu tanah kosong. Fayaqulu laha, dia pun akan mengatakan kepada tanah kosong itu, akhriji, keluarkan, kunuzaki, isi simpanan di dalammu ini, keluarkan. Fayantoliku fatatba'ahu kunuzuha kaya asi bin nahl, maka isi dari tanah itu akan keluar, harta-harta mengikuti dia seperti lebah yang berterbangan. Metu wak niku mas-masan, pinten permoto segala macam metu. Nek mau isine apa niku minyak bumi ya, mungkin metu minyak bumi. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nek hari ini ada terus genah niku diparani wong ngendi-endi. Lawongan sinten niku ponari nemu watu sambar gledek didudulke ning banyu, duwe wong terus mari terus sesuk sing teko kek biang rebutan banyu. Ketika banyune sing dicelupi niku telas, dikok ning sumure yo sak kalene niku yo dicecidui lho. Masyaallah, niku pendangkalan akidah yang luar biasa. Yang salah bukan ponarinya, yang salah ulama-ulama kita. Kenapa kok kemudian dia pendidikan kita selama ini kok tidak concern pada akidah sampai umat masih seperti itu? Padahal di Jawa Timur kan terkenal ini banyak pesantren, banyak pendidikan-pendidikan Islam yang baik sebenarnya. Tapi kok tidak menyentuh ke level itu? Malah dikeluarkan fatwa son goreng, ya malah ulama itu seneni kalau sing son goreng gitu. Ora gaul, ora ngerti kemajuan, ora ngerti ekonomi, macam-macam tuduhan kita udah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yad'u rajulan mumtali'an sababan, kemudian ini dia panggil seorang pemuda yang penuh dengan semangat muda. Kamu kesini. Wayadribuhu bisyayf, dipukul gulunya dengan pedang, dorbatan, satu kali pukulan. Fayaqta'uhu, kemudian terbelah jizlatain, dua belahan, dua potongan, romyatal ard, tempat bagian tengahnya, jelek. Kemudian summa yad'uhu, dan dipanggil lagi, fayuqbilu yatahallal wajhuhu yadhaq, datanglah badannya itu dan bersatu lagi dan hidup lagi dengan berseri-seri ketawa. Babainama huwa kadzalik, ketika dalam kondisi seperti itu dia sedang bahagia. Jadi dolanan Dajjal itu buatan dolanan game online, buatan FF, buatan dolanan ini wow, dah nom poro pedang dijel urip guyu, marane dijel urip guyu. Jadi dolanan ini ngoten iki. Ketika dia sedang berpesta pora seperti itu, Sallallahu Isa ibnu Maryam, maka Isa bin Maryam pun dikirim, diutus. Fayanzilu indal manaratil bayda, dia turun di masjid yang punya menara putih, Syarqiyud Damaskus, yang ada di timur Damaskus. Yang konon katanya sebagian orang meyakini itu masjid Bani Umayyah yang kemarin dibebaskan dari
Basar al-Asad. Baina mahrudatain, di antara dua jubah yang tidak tersarungkan dengan baik. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakai, dan dia turunnya itu dari langit berpegangan pada dua sayap malaikat. Tangan kanan megang malaikat sayap satu, tangan kiri megang sayap satunya, turun. Terus ngoten niku sebagian orang nyandai, lah nek suwiwine dicekel berarti kan ora iso mengepakkan sayapnya. Sayapnya dari siji piling mabur. Dengan ampun gagal paham. Namanya malaikat Jibril bentuk aslinya sayapnya punya 600. Jadi nek ayam itu sayapnya kali, malaikat Jibril itu 600. Umpama 600 niku nek dicekel siji kan jane 599. Cek aman untuk terbang Pak gitu. Makanya pesawat itu jatuh karena mesinnya itu dua, yang satunya sosok mati, oleng jatuh. Tapi nek malaikat, walaupun dipegang sayapnya satu, barangkali yang dikirim itu sayapnya lebih dari 5, ya masih 4 aman. Ini dari rampung, baru setengah jalan, dan sudah wayahnya Isa. Insya Allah kita lanjutkan kisah tentang Dajjal ini. Dan ini dari sekian banyak hadis Dajjal saya kumpulkan, saya ambil satu yang paling panjang agar dengan punya cerita dari awal sampai akhir kiamat di mana posisi Dajjal waktu itu. Karena tadi yang diberikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi lumayan cukup pendek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.